Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadisan nabil mustafa fil ihtida'i mislan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah a'tahu asrarul ulum. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqihi sayyidina Muhammadanil mab'usi bil mu'sisat wa ala alihi masobihi tilalat wa ashabihi anjumil hidayat. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bi husbani wan najmu wasyajaru yasjudan al-ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada yang selalu dirahmati Allah dan wa insya Allah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum dan sesudahnya saya mohon kedermawaan Anda atau saudara sekalian subscribe, like, dan komen. Semoga ini semua menjadi edukasi bertambahnya ilmu dan bertambahnya keyakinan liyazdadu imanan. Tebarkanlah banyak-banyak kebaikan, karena kebaikan itu sendiri suatu saat akan menolong kita. Dekat, jauh, semua adalah penuh dengan barokah. Sebelum dan sesudahnya saya menguraikan doa arisan atau undian berhadiah yang sering dibuktikan dan sangat mujarab doa ini. Dan sebelum saya membahas lebih lanjut, marilah kita renungkan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha dohir dan zat yang maha batin. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita umat manusia adalah nikmat yang bersifat dohir dan nikmat yang bersifat batin. Seandainya kita disuruh menghitungnya sepanjang hidup kita, nikmat-nikmat Allah yang dohir maupun yang batin, maka pastilah kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka kita wajib bersyukur di setiap detiknya dalam situasi ataupun kondisi apapun. Kenapa bila disuruh oleh Allah untuk menghitung nikmat-nikmat dohir dan batin, usia habis, tenaga punah, nikmat-nikmat tersebut belum selesai bisa dihitung. Seperti firman-Nya Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha
Innallaha ghafurur rahim. Saya ulangi kembali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nikmat dohir maupun nikmat batin, pastilah tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nikmat apakah yang sangat sulit kita hitung, yang tiap hari kita rasakan dan banyak sekali manusia itu melupakan? Satu, yaitu nikmat mata. Nikmat mata dari pagi sampai sore, nikmat kedipan mata, nikmat melihat, itu nikmat yang sangat besar nilainya. Kenapa begitu? Coba kita renungkan. Apabila nikmat penglihatan Allah mencabutnya, terus kita buta tidak bisa melihat. Mungkin manusia itu bisa mengerti kalau penglihatan itu nikmat yang sangat besar. Jadi saya mohon kepada Anda sekalian, nikmat itu kita syukuri. Karena bagi orang yang buta mau menikmati apa, pandangan sudah tidak bisa dipandang. Memandang apapun gemerlapnya dunia, semua itu terasa gelap. Bahkan kalau kita yang bisa melihat orang yang buta, betapa kasihannya. Maka apabila kita menghitung dari pagi sampai sore nikmat penglihatan kita, saya yakin Anda sekalian tidak mampu menghitung. Yang kedua, itu nikmat yang sangat besar dan sulit sekali untuk dihitung, yaitu nikmat anfus atau masuk keluarnya nafas. Nikmat hidup. Apabila kita disuruh menghitung kenikmatan anfus atau masuk keluarnya nafas dari hidung atau mulut untuk menghidupkan denyut jantung kita, mungkin Anda merasa semua itu bukan nikmat. Tapi apabila Allah sudah mencabut nikmatnya anfus atau masuk keluarnya nafas, mungkin kita baru bisa merasakan bahwa itu nikmat yang sangat besar. Bahkan kalau nafas itu dicabut oleh Allah, maka pastilah manusia akan mati. Yang ketiga, yang seakan-akan itu bukan nikmat, sering dikufuri oleh manusia, adalah pendengaran. Coba kalau kita tidak bisa mendengar, ingin mengunjungi pengajian, mendatangi Mau'izatul Hasanah, berita-berita yang membutuhkan fungsi guna pendengaran, apakah kita paham dengan apa yang disampaikan oleh orang? Coba kita dari pagi sampai malam menghitung nikmat pendengaran. Bisakah kita menghitung? Yang kelima, itu nikmat ucapan atau mulut. Coba kita melihat orang yang tidak bisa bicara, yaitu bisu.
Betapa nikmat besar sekali apabila kita diberi kesehatan masih bisa bicara atau mengucapkan. Mungkin dari pagi sampai sore, nikmat ucapan atau mulut, nikmat mulut, bisa merasakan lidahnya makanan yang sangat lezat, bisa merasakan minuman yang sangat nikmat, seger, bisa mengucapkan sesuatu yang kita butuhkan. Coba dari pagi sampai malam, mampukah kalian menghitungnya? Yang keenam, itu nikmat lubang bawah, depan maupun belakang. Coba kalau Allah sudah mencabutnya, kita tidak bisa berak ataupun kencing. Berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh kita? Kenapa kita sering mengkufuri nikmat-nikmat itu? Kapan kita bisa hidup dekat dengan Allah apabila kita sering mengkufurinya? Dari situlah letak kita harus bersyukur. Maka beliau Kanjeng Nabi itu memberi peringatan kepada umat. Banyak manusia dari golongan umat Muhammad yang sering melupakan nikmat yang sangat besar. Kalau belum dijabut oleh Allah, banyak manusia kalau itu semua bukan nikmat dari Allah. Nikmat apakah itu? Satu, itu as-sihatu, yaitu nikmat waras atau sehat. Yang kedua, yaitu nikmat kesempatan hidup. Maka dari itu marilah kita belajar terus supaya kita menjadi golongan orang-orang yang taskurun, orang-orang yang ahli dalam bersyukur. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita semua itu pandai mensyukuri nikmat Allah, maka janji Allah, la azidannakum, akan ditambah nikmat-nikmat yang belum kita dapat. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, seandainya itu semua tidak mau mensyukuri, peringatan juga dari Allah, inna azabi lasyadid, bahwa ingatlah siksa saya itu sangat pedih, sangat menyakitkan. Disitulah uraian sedikit sebelum saya memberikan amalan doa supaya orang yang ikut arisan atau undian bisa keluar atau menjadi pemenang. Banyak di desa-desa itu mengadakan arisan supaya bisa keluar namanya. Banyak di supermarket ataupun Alfamart yang mengadakan undian berhadiah seperti kupon agar bisa menjadi rezekinya. Pertama yang harus kita lakukan sebelum memasukkan atau sebelum berangkat arisan itu sholat 2 rakaat, itu sholat liqadha'il hajat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal liqadha'il hajati rokngataini mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Setelah Fatihah, bacalah surat Al-Qadar yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amri. Salamun ya hatta matla'il fajr. Bahwasanya siapa yang mau membaca surat Al-Qadar diberi pahalanya orang-orang yang menghidupkan bulan Ramadan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Setelah Fatihah rakaat yang kedua itu membaca surat Al-Kautsar yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Setelah at-tahiyat terakhir dari sujud yang terakhir itu Anda membaca sujud yang terakhir untuk rakaat yang terakhir setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah membaca tasbih, Anda membaca subhanaka Allahumma atau membaca istighfar untuk orang tua. Tapi yang sering saya sampaikan itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa jumlahnya? 17. Setelah membaca subhana rabbiyal azimi 17 kali, Anda minta kepada Allah. Nama Anda siapa? Minta kepada Allah bahwasanya arisan saya nanti bisa keluar, atau yang memiliki kupon atau menaruh kupon di sebuah Alfamart atau toko, itu juga minta kepada Allah supaya kupon nama saya itu keluar. Setelah itu duduk at-tahiyat lagi, terus menghadap kanan dan kiri salam. Setelah selesai sholat 2 rakaat itu mau berangkat arisan, berdoa. Bisa fangati Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Bisa fangati Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biidnillah waridallah bikudratillah. Arisan nama saya nanti bisa keluar. Setelah minta doa seperti itu, berdoa seperti itu, juga berdoa yang sama apabila kupon juga minta pada Allah supaya keluar. Terus ditutup lafal ayat kursi 1 kali. Ayat kursi mungkin kalian sudah hafal semua ya. Setelah ayat kursi 1 kali, terus baca kalimatut tabri'ah yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam membaca kalimat la haula wala itu sendiri dalam hati tidak ada daya kekuatan yang bisa mengeluarkan arisan saya dan kupon saya kejaba illa billahi, kejaba pitulungan Allah. Tapi kerentep, tidak ada daya kekuatan, hanya Allah yang bisa mengeluarkan nama saya pada arisan dan kupon. Itu dibaca dalam hati, lesannya baca la haula wala quwata illa billah. Seperti itu
yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang paham, boleh WA ke nomor saya, di deskripsi itu ada nomor saya. Kalau perlu kejelasan, dan apabila ada kesalahan yang saya sampaikan itu dari pribadi saya, apabila ada benarnya, itu semua semata-mata milik Allah. Dari saya pribadi sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.